Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Rabu 18 Desember 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ainus Vina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengunjungi Pasar Sukaramai Kota Medan. Dalam kunjungannya Budi melihat ketersediaan stok dan harga bahan pokok di Kota Medan menjelang Natal dan libur Tahun Baru 2024. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Sukaramai Kota Medan pada Selasa pagi guna meninjau langsung ketersediaan bahan pokok dan harga bahan pangan seperti cabai, daging ayam, sapi dan beras yang turut didampingi langsung PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni. Dalam tinjauannya, Budi Santoso mengatakan harga barang kebutuhan pokok di Medan terkendali sehingga stabilitas harga dan pasokan di Medan dapat terus terjaga hingga tahun 2025. Selain itu, Budi juga menyampaikan harga bawang merah di Medan cukup rendah, menyentuh harga Rp32.000 per kilogramnya atau di bawah rata-rata nasional. Menurutnya, pasokan dari sentra produksi Humbang Hasundutan yang cukup melimpah menjadi alasan tingkat harga tersebut. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan produsen dan distributor agar pasokan bahan pokok tetap lancar dan bisa berdampak pada kestabilan harga. Selain meninjau pasar-pasar yang ada di Kota Medan, dirinya juga meninjau program Pasar Murah yang dilakukan oleh Pemko Medan. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto berikan anestesi kepada 44.088 narapidana. Dari jumlah itu diberikan untuk napi yang usia produktif hingga ke napi yang sedang hamil, memiliki penyakit dan lansia di atas usia 70 tahun. Dalam keterangannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Adrianto mengatakan amnesti ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terkhusus napi yang merupakan penyalahgunaan narkoba. Lalu narapidana pidana umum dalam kondisi khusus terkait kemanusiaan namun tidak untuk narapidana kasus korupsi. Agus menyebut amnesti ini diberikan bahwa di lapas dan rutan ada 95% adalah usia produktif. Jumlah 44.000 itu muncul setelah mereka melakukan penilaian asesmen atas kondisi narapidana yang ada. Penilaian sendiri dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, sehingga dari pemberian itu Agus Adrianto terlebih dahulu melakukan asesmen untuk memilih mana yang masuk kriteria amnesti. Untuk pemberian amnesti saat ini pihaknya sudah dikonsultasikan ke DPR RI yang nantinya akan menunggu proses dan keputusan dari DPR. 95% adalah usia produktif. Sehingga ini menjadi keprihatinan Bapak Presiden. Mereka di usia produktif tidak mendapatkan apa-apa, sebenarnya mereka ini bisa produktif lah kalau di luar. Oleh karena itu kita asesmen untuk memilih kira-kira yang masuk kriteria yang mana yang pantas untuk mendapatkan amnesti dari Bapak Presiden. 40.000 tahun ini Pak? Ya, sekitar 44.088 orang. Tadi salah satunya kriteria adalah pecandu dan penyalahguna sesuai dengan surat edaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010 di mana dengan klasifikasi barang bukti tertentu itu mereka masuknya harus pada rehabilitasi. Namun pada kenyataannya masih diberikan hukuman karena dikait dengan pasal yang lain yang membuat mereka harus menjalani. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni memimpin apel gelar pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024-2025 di lapangan Astaka Deli Serdang kemarin. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengingatkan kepada seluruh personil pasukan gabungan untuk bertugas ekstra guna memberikan rasa aman dan tenang bagi masyarakat.
di mana pada libur Natal dan Tahun Baru banyak masyarakat yang melakukan perjalanan keluar kota saat menyambut hari besar keagamaan sehingga diperlukan pengamanan ekstra. Melalui kesempatan ini, seluruh pasukan gabungan juga memperagakan keahlian masing-masing satuan, sekaligus juga memberikan edukasi bagi masyarakat terkait mitigasi bencana. Pasukan gabungan tersebut akan mulai meningkatkan penjagaan mulai dari 23 Desember 2024 hingga Tahun Baru Januari 2025. Pemirsa, DJKN Kanwil Sumatera Utara menggelar apresiasi pengelolaan kekayaan negara tahun 2024. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi untuk menjaga, memelihara, dan mencintai aset barang milik negara. Pemberian penghargaan ini dihadiri para stakeholder terkait di Gedung Keuangan Kota Medan kemarin. Dalam penganugerahan ini, pihak DJKN Kanwil Sumatera Utara memberikan apresiasi terhadap para pemangku kepentingan dalam mengelola kekayaan negara dengan baik. Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko mengatakan, penghargaan yang diberikan agar lebih meningkatkan motivasi untuk menjaga, memelihara, dan mencintai aset barang milik negara. Selain itu, di tahun 2025 mendatang, dirinya berharap kepada para stakeholder dapat memanfaatkan kekayaan negara serta menjaga aset-aset negara. Tahun depan pihak DJKN Kanwil Sumatera Utara siap bersinergi dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru. Dengan penghargaan ini, kami tentu mengharapkan budaya menjaga aset negara, aset daerah itu terus menggelora kepada seluruh pengguna barang, kepada seluruh operator SIMAN maupun seluruh perbankan, hibara, swasta yang menggunakan layanan lelang GoID di Kanwil DJKN Sumatera Utara menjadi semakin bersemangat dari tahun ke tahun. Sejumlah instansi pemerintah yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisa dan Medan Barat mengikuti sosialisasi Kortex, mulai dari pendaftaran, wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak serta untuk memperkenalkan Kortex kepada wajib pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I menggelar sosialisasi edukasi Kortex kepada sejumlah instansi pemerintah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Jalan Asrama Medan, Selasa pagi. Kortex merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Tujuan utama dari pembangunan Kortex adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan saat ini. Kortex mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Salah satu penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisa mengatakan, Kortex yang merupakan sistem dalam perpajakan nantinya akan di-launching di Medan. Sebelum sistem ini diluncurkan, Kantor Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Dengan adanya Kortex ini, seluruh layanan perpajakan akan menjadi satu dan mudah diakses. Kortex ini adalah sistem inti administrasi perpajakan, jadi semua layanan perpajakan nanti jadi satu. Kalau sebelumnya layanan perpajakan ada beberapa websitenya, misalkan kayak SPT dari DJP Online, membuat faktur dari PP Faktur atau aplikasi faktur desktop, nanti semuanya akan dilakukan di satu aplikasi, namanya Kortex. Kami menekankan pada pengenalan, jadi kami masih memperkenalkan aplikasi Kortex dengan harapan nanti pada saat aplikasi Kortex ini diimplementasikan secara nasional, wajib pajak instansi pemerintah yang terdaftar di KPP Medan Petisa dan Medan Barat sudah familiar dengan Kortex. Jadi mereka sudah mulai bisa mengaplikasikan Kortex dengan baik. Pemerintah daerah Mandailing Natal perdana melakukan uji coba makan bergizi dan sehat gratis kepada siswa-siswi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Uji coba makan bergizi dan sehat ini menyajikan menu makanan tradisional Mandailing, yakni gulai rendang.
Jelang implementasi makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2025 mendatang, berbagai kesiapan terus dimaksimalkan untuk mengoptimalkan program unggulan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bupati Mandailing Natal, Muhammad Zakfar Suhairi Nasution, memastikan uji coba makan bergizi dan sehat gratis di Sekolah Dasar Negeri 401 Merah Putih di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Penyambungan, Mandailing Natal, juga meninjau pemberian makan siang gratis di Sekolah Menengah Pertama. Maksud kami, menu uji coba makan siang gratis ini terlihat pemerintah daerah menyajikan makanan khas Mandailing, yakni gulai rendang sapi, sayur tumis, buah-buahan, sambal tempe, kacang kedelai, dan nasi beras khas Mandailing, serta air mineral, sajian dari daerah Mandailing Natal. Uji coba makan siang bergizi gratis ini terlihat disambut meriah oleh para siswa. Alhamdulillah ini dukungan dari berbagai pihak, terutama yang Sumut, SR, kemudian Dinas Pendidikan, menyambut tahun 2025. Program ini kan efektifnya berjalan di 2025. Namun pemerintah dengan Forkopimda sudah memulai hari ini kita uji coba dulu. Jadi uji coba mana titik-titik lemahnya nanti tentu kita akan mampu sempurnakan untuk lebih baik program ini berjalan efektifnya di 2025. Bupati Mandailing Natal Muhammad Zakfar Suhairi Nasution mengatakan dengan adanya program MBG ini dapat menambah kualitas dan kemampuan para siswa. Guna mengantisipasi kelangkaan energi BBM dan LPG jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumpagut membentuk tim Satgas Nataru. Tim Satgas Nataru melibatkan unsur TNI Polri bersama Hiswana Migas beroperasi sejak tanggal 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 mendatang, bertugas memastikan pasokan BBM dan LPG dalam kondisi aman di tengah masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Sumpagut, Susanto August Satria mengatakan pihaknya menyiapkan layanan energi dan tambahan dengan 287 SPBU siaga, 932 agen LPG, 45 mobil tangki, 32 sepeda motor mobile, dan fasilitas kesehatan. Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar, ketika dikonfirmasi di Medan kemarin mengatakan menghadapi jumlah konsumsi BBM saat libur Natal dan Tahun Baru diprediksi mengalami peningkatan sekitar 6,1% dari rata-rata harian. Sementara kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga diprediksi meningkat 5,4% dibandingkan rata-rata normal. Dibentuknya tim Satgas Nataru diharapkan pendistribusian energi di tengah masyarakat dapat terpenuhi. Persiapan Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut ya menghadapi Natal Tahun Baru. Yang pertama tentunya kita sudah membentuk tim Satgas ya, insya Allah ini tim Satgas sudah kita bentuk. Satgas kemudian rencana kita mulai tanggal 16 besok, 16 Desember sampai dengan tanggal 9 Januari. Tentunya ini semua dalam rangka memastikan layanan kita ke masyarakat berjalan lancar ya. Kemudian tentunya untuk kelancaran itu semua kita tentunya perlu berkolaborasi dengan stakeholder ya. Untuk itu kita juga kemarin sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah ya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, sejumlah proyek pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang pengerjaannya menggunakan dana dari APBD diperiksa langsung penjabat Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Rianta.
Dari peninjauan tersebut, penjabat Bupati Tapanuli Tengah mendapati beberapa proyek seperti pembangunan Puskesmas Pandan yang masih terlihat dalam proses pengerjaan. Meski batas waktu pengerjaan hingga akhir tahun 2024, penjabat Bupati Tapanuli Tengah meminta pihak rekanan agar secepatnya menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati dan tetap mengedepankan kualitas bangunan. Jika tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Pemkab Tapanuli Tengah akan memberikan tindakan tegas berupa denda dan pemutusan kontrak kerja. Menurut penjabat Bupati Tapanuli Tengah, pemeriksaan terhadap sebuah proyek yang didanai APBD tersebut untuk memastikan seluruh proyek yang menggunakan dana APBD Tapanuli Tengah berjalan dengan tepat waktu dan memiliki kualitas yang baik. Tujuannya adalah memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah yang dianggarkan dari APBD maupun dari JSR program kita berjalan dengan baik. Kalau lewat batas waktu akan dilihat, kalau faktornya adalah terkait dengan adanya force majeure, cuaca, hujan yang tidak memungkinkan bisa saja diperpanjang. Tapi dengan ketentuan harus dikenakan denda. Selain mengecek pembangunan yang didanai APBD, penjabat Bupati Tapanuli Tengah juga menyempatkan mengecek langsung pengerjaan rehab rumah tidak layak huni di beberapa kawasan diantaranya di Kelurahan Hajoran dan Sibuluan. Pemirsa, pelabuhan penyeberangan kota Gunung Sitoli segera beroperasi kembali guna mendukung arus penumpang pada Natal dan Tahun Baru 2025 serta memperlancar distribusi barang kebutuhan masyarakat daerah Kepulauan Dinias. Pemerintah Kota Gunung Sitoli segera mengoperasikan pelabuhan tersebut pada tanggal 19 Desember 2024 dengan melayani rute penyeberangan Gunung Sitoli Aceh, Singkil, dan sebaliknya, serta rute Gunung Sitoli Sibolga dan sebaliknya. Untuk kesempatan pertama, 2 armada kapal penumpang dan barang hadir mendukung jasa perhubungan laut di daerah itu. Sejumlah fasilitas pendukung seperti terminal penumpang, sanitasi, dan gedung musola hingga tenaga pendukung layanan publik disiapkan. Dan sebagaimana sudah disampaikan selama ini bahwa pelabuhan ini akan dioperasikan mulai tanggal 19 Desember, yang mana untuk pelayanan perdana itu dari Sitoli dan Singkil. Maka kita sudah menyiapkan segala fasilitas pendukung baik kapal maupun penumpang. Sehingga nanti kenyamanan pengguna jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan Kota Gunung Sitoli ini dapat merasa nyaman untuk melakukan perjalanan dalam menjelang Nataru tahun 2020. Keberadaan pelabuhan penyeberangan milik pemerintah Kota Gunung Sitoli ini berperan menambah layanan urusan penyeberangan laut. Diharapkan 2 pelabuhan yang ada di Kota Gunung Sitoli dapat mengatasi volume arus penumpang pada suasana Natal dan Tahun Baru, termasuk layanan distribusi barang, kebutuhan pokok masyarakat menuju pelosok Kepulauan Dinias. Pengumuman dan penetapan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taput tahun 2024 oleh KPUD Taput belum diumumkan secara resmi. Tim pasangan calon peserta Pilkada Taput mengatakan hingga saat ini masih menunggu keputusan MK dan penetapan dari KPU Taput. Menurut anggota Liaison Officer Paslon nomor urut 2, Franky Parapat, mengatakan dalam pleno yang sebelumnya telah digelar untuk membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta Bupati dan Wakil Bupati. Rapat pleno Pilkada Taput disaksikan oleh Bawaslu Taput juga dibuktikan dengan formulir model CKWK dari masing-masing tingkat panitia pemilihan kecamatan. Sementara itu sesuai hasil rekapitulasi tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk perolehan suara pada Pilkada Taput 2024, pasangan calon nomor urut 2 yakni Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat, Denny Lumbantoruan memperoleh jumlah suara sah sebanyak 105.505 suara. Dan paslon nomor urut 1 Satika Simabora Sarlandi Huta Barat 58.634 suara sah. Selain itu, terkait adanya gugatan yang saat ini telah didaftarkan oleh paslon Cakada nomor urut 1 dalam Pilkada Taput ke Mahkamah Konstitusi.
Ketua Liaison Officer Paslon JTP Dens Rudolf Sirait mengatakan siap menghadapi gugatan hasil Pilkada Taput 2024 yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Kalau kita dari pihak 02, kita melihat semua proses yang sudah dilakukan oleh KPU dan telah memenuhi syarat sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat oleh peraturan dalam PKPU nomor 18 tahun 2024. Artinya hak daripada 01 paslon yang lain kalaupun tidak mau menandatangani, tapi harus mencantumkan alasan apa yang menjadi alasan kenapa itu tidak dilakukan. Jadi kalau kita dari 02 menyatakan bahwa rapat pleno ini sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian. Oke, Pak. Aksi solidaritas jurnalis unit Polres atas kasus pembunuhan AS, anak di bawah umur, yang dilakukan tersangka HFN alias Nanang menyentuh hati nurani jurnalis dengan memberikan tali asih kepada keluarga korban. Kegiatan tali asih yang diinisiasi jurnalis unit Polres Sergei, Muhammad Maidik dengan mendatangi rumah keluarga korban di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergei. Adapun kedatangan para jurnalis untuk memberikan semangat dan motivasi kepada keluarga korban agar tidak larut dalam kesedihan. Tali asih berupa beras 15 kg serta uang tunai diberikan kepada ayah korban, Supriyadi Hareva, beserta keluarga besar korban. Atas nama jurnalis, Maidik mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Sergei beserta jajaran yang dalam waktu 3 kali 24 jam dapat mengungkap kasus pembunuhan anak di bawah umur tersebut. Begitu juga ungkapan terima kasih kepada rekan jurnalis yang merasa terpanggil untuk memberikan tali asih. Maidik berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, perlunya solidaritas antar sesama manusia. Wartawan Polres Sedang Dagai, Kabupaten Sedang Dagai melakukan aksi donasi sosial membantu korban, dan hari ini kami menyerahkan bantuan tersebut berupa uang secukupnya dan berupa beras. Nah, semoga bantuan sekeras hati dari kawan-kawan wartawan di Kabupaten Sedang Dagai dapat bermanfaat untuk para korban, dan kami dari saya perwakilan dari wartawan Kabupaten Sedang Dagai mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya terhadap para korban yang telah ditinggalkan anaknya. Satu pekan jelang perayaan Natal, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Siporong-Porong, Kabupaten Taput terpantau masih stabil. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, situasi di Pasar Siporong-Porong terlihat belum ada lonjakan pengunjung. Meski ketersediaan bahan pokok masih mencukupi dan harga sejumlah bahan pokok masih normal, selain itu di Pasar Siporong-Porong sampai saat ini di tingkat pedagang ketersediaan bahan pokok masih tetap stabil dan mencukupi untuk keperluan masyarakat. Dari pantauan harga pasar dari hasil monitoring UPTD Pasar Siporong-Porong, sejumlah harga kebutuhan pokok masih stabil seperti cabai, tomat, aneka sayuran, dan bahan pokok lainnya. Sementara menurut Kadis Koperindak Taput, Gibson Siregar mengatakan pada jelang Nataru yang umumnya terjadi peningkatan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Siporong-Porong hingga saat ini cenderung masih stabil dan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Kami dari PT Pasar Siporong melaporkan harga bahan pokok mendekati Natal dan Tahun Baru. Harga bahan pokok sembako di Siporong masih terbilang normal dengan rincian harga cabai merah Rp32.000 per kilogram, cabai rawit Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, bawang merah Rp32.000 per kilogram, tomat Rp12.000 per kilogram, minyak kita Rp18.000 per kilogram, minyak curah Rp17.000 per kilogram, beras Rp14.600 per kilogram,
per kalengnya 220.000, tepung roti 10.000 per kilogram, gula putih 18.000 per kilogram, gula merah 20.000 per kilogram, sayur mayur masih normal. Ya pemirsa, pasokan beras medium untuk 3 kabupaten di Gudang Bulog Rantau Prapat menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Gudang Bulog Rantau Prapat aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 2 bulan ke depan. Sedikitnya 800 ton beras jenis medium tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 3 kabupaten, meliputi Labuan Batu, Labusel, dan Labura. Untuk menekan lonjakan harga beras di Pasar Bulog sendiri, memiliki 3 kegiatan yakni bantuan pangan, stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, dan operasi pasar dengan sebutan Gerakan Pangan Murah. Menurut Lutfi Baru selaku Pincap Bulog Rantau Prapat, menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru, pihaknya memastikan ketersediaan beras masih mencukupi dengan 400 ton di gudang dan 400 ton masih dalam perjalanan sehingga total ketersediaan mencapai 800 ton. Apa yang sampaikan ya terkait kesiapan kita Bulog dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Yang pertama, saat ini kita memiliki stok ataupun persediaan di gudang lebih kurang sekitar 400 ton. Tapi di dalam perjalanan saat ini juga menuju ke gudang kita dari Medan lebih kurang sekitar 400 ton. Artinya stok yang kita kuasai saat ini lebih kurang sekitar 400 ton. Namun apabila ada kebutuhan mendesak, kita masih bisa segera melakukan permintaan dan akan segera dilakukan pengiriman dari Medan. Nah, stok yang lebih kurang sekitar 800 ton ini, kalau dihitung dari kegiatan rutin yang kita laksanakan di wilayah kerja kita, 3 kabupaten kota ini, lebih kurang cukup untuk 2-3 bulan ke depan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. 20 kg sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi diamankan Polres Labuan Batu yang diduga akan diedarkan saat malam pergantian tahun. Tim Opsal Satres Narkoba Polres Labuan Batu berhasil menggagalkan peredaran narkoba menjelang malam pergantian tahun dengan menangkap seorang kurir narkoba yang membawa 20 kg sabu dan 38.686 butir pil ekstasi di Jalan Lintas Ajamu Negeri Laba, tepatnya di Tanjung Haloban, Labuhan Batu. Pada interogasi awal, tersangka kurir narkoba Dede warga Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan mengaku mendapat upah 48 juta rupiah dari seorang berinisial GM, warga Tanjung Balai. Selain sabu dan pil ekstasi, polisi juga turut mengamankan barang bukti lainnya berupa handphone dan 1 unit mobil jenis minibus. Kapolres Labuhan Batu AKBP Benhard L. Malau menyebut pihaknya mengamankan seorang tersangka dan 20 kg sabu yang dibungkus plastik serta 8 bungkus plastik berisikan puluhan ribu pil ekstasi. Di mana terjadi di Jalan Lintas Ajamu Negeri Lama, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilailir, Kabupaten Labuan Batu. Adapun barang bukti jenis sabu dan pil ekstasi, 20 bungkus plastik berukuran besar bertuliskan Guan Yin Wang, warna emas berisi kristal putih, diduga narkotika jenis sabu seberat 20.100 gram neto. Yang pertama, yang total pil ekstasi adalah 38.686 butir. Saat ini pelaku masih dilakukan pendalaman lebih intensif untuk mengungkapkan jaringannya. Berdalih biaya operasional sekolah atau BOS tidak mencukupi, Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Laguboti masih memberlakukan pemungutan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP setiap bulannya bagi orang tua atau wali siswa.
Hal tersebut diungkapkan PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Laguboti, Nestor Sinaga, di ruangan Kepala Sekolah di Desa Situluamo, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba kemarin. Nestor mengaku bahwa pihak sekolah selama ini telah memberlakukan pemungutan uang SPP sebesar Rp90.000 per bulannya kepada siswa. Pemungutan uang SPP tersebut diperuntukkan sebagai kegiatan siswa yang berhubungan dengan kegiatan OSIS. Selain itu digunakan untuk pembayaran guru tenaga honorer yang belum memiliki NUPTK. Nestor juga menjelaskan kebijakan pemungutan biaya SPP tersebut telah sesuai dengan surat himbauan dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara, di mana sebelumnya pihak sekolah telah melakukan rapat komite terlebih dahulu bersama orang tua siswa untuk menyepakati besaran uang SPP yang akan dipungut. Nestor berharap segala bentuk kutipan atau sumbangan tidak ada lagi. Namun dikarenakan biaya operasional sekolah atau dana BOS masih belum sepenuhnya mencukupi, maka masih membutuhkan tambahan biaya dari pihak orang tua maupun wali siswa. Masalah pemungutan itu kita selalu melalui prosedur yang ada. Salah satunya itu tidak serta-merta penetapan besaran daripada SPP yang kita pungut dari orang tua itu tidak semerta putusan sepihak dari sekolah. Akan tetapi kita selalu membiasakan untuk selalu berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan orang tua. Jadi untuk penetapan besarannya itu selalu kita musyawarahkan dengan orang tua dan kita kasih penjelasan kemana penggunaan daripada SPP itu nantinya. Jadi setelah ada titik temu antara usulan daripada sekolah dan masukan yang diberikan orang tua tentang besarannya, maka terjadilah putusan cara. Polresta Deli Serdang kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, dan ekstasi dari 47 kasus. Pemusnahan dilakukan kemarin di Polresta Deli Serdang dengan cara direbus dan dibakar. Pemusnahan narkotika tersebut disaksikan BNNK, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Dinas Kesehatan. Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan pengujian oleh tim Lab 4 Polda Sumut untuk membuktikan apakah barang bukti yang dimusnahkan asli atau tidak. Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini mengatakan untuk barang bukti sabu yang dimusnahkan seberat 3.806,2 gram, ganja 5,88 gram, dan ekstasi 4 butir. Barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari 47 laporan polisi dengan 6 orang tersangka, 2 diantaranya adalah perempuan. Mereka merupakan bandar dan pengedar dari Kecamatan Hamparan Perak dan Percut Setuan. Sementara itu untuk para tersangka lain ada yang sudah dilakukan restoratif justice dengan dilakukan rehabilitasi karena statusnya sebagai pengguna. Memang disampaikan bahwasannya terkait dengan pemusnahan barang bukti ini ada 47 kasus. Namun sebanyak 44 kasus, ya kan, ini restoratif karena ini setelah dilakukan penyelidikan, ini penyalahgunaan yang sesuai dengan SEMA ini di bawah 1 gram seperti itu. Sehingga tadi disampaikan yang 6 kasus ini yang saat ini masih proses lanjut nanti kepada tahap proses ke pengadilan seperti itu. Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Sebastian RS Saragi menyebutkan untuk rehabilitasi para pengguna yang ditangkap sudah ada anggarannya dan ditampung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan meluncurkan program inovatif, yakni patroli keamanan sekolah dan polisi cilik sepatu roda di halaman Mako Satlantas Polrestabes Medan. Program ini diluncurkan agar para remaja tertib berlalu lintas di masa liburan sekolah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Kepatuhan berlalu lintas dalam hal berkendara dan memahami segala rambu lalu lintas yang berada di jalan raya harus terus digalakkan. Sebab masa liburan sekolah diprediksi akan berbanding lurus dengan meningkatnya volume berkendara yang juga bisa berdampak pada peningkatan resiko kecelakaan berlalu lintas. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan,
program patroli keamanan sekolah dan polisi cilik masih sangat relevan sebagai salah satu strategi mengedukasi remaja dan anak-anak dalam tertib berlalu lintas. Saat ini ada sekitar 34 sekolah yang memiliki patroli keamanan sekolah dan menjadi pionir dalam kesadaran tertib berlalu lintas. Medan, inisiasi oleh Kasat Lantas Polrestabes Medan, melaksanakan kegiatan launching PKS. Sebetulnya kegiatan ini seperti reborn lah ya, menggiatkan kembali, menghidupkan kembali PKS yang dulu pernah ada dan sangat dirasakan manfaatnya untuk lingkungan sekolah, kemudian untuk siswa itu sendiri. Dan launching PKS ini temanya adalah mewujudkan medan yang tertib, aman, nyaman, dan menyenangkan. Peluncuran kembali program patroli keamanan sekolah dan polisi cilik ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Medan. Nantinya para anggota patroli keamanan sekolah ini akan terus melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas di sekolahnya masing-masing sebelum memasuki masa liburan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Langkat. Akibat kebijakan yang diambil seorang kepala desa secara sepihak, ratusan warga desa Pekulap kemarin siang menggelar aksi demo ke kantor Camat Selesai, Kabupaten Langkat. Ratusan warga yang tergabung dalam gerakan aksi remaja dan masyarakat desa Pekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, sudah merasa geram dengan ulah yang dilakukan seorang oknum kepala desa. Ratusan warga ini langsung mendatangi kantor camat dan meminta beberapa tuntutan, di antaranya transparansi dana desa, penyalahgunaan kuasa oleh oknum kepala desa, hilangnya kegiatan keagamaan, pembangunan yang tidak merata, serta hilangnya kegiatan olahraga bagi remaja. Jadi kita harus mengevaluasi bagaimana kepala desa mengambil sepihak dalam keputusan tersebut. Ini yang akan segera kita tindak lanjuti segera mungkin. Dan insya Allah ya kita akan laksanakan nanti rapat dengan BPD dan perangkat desa yang akan kita laksanakan di Desa Pekulap. 1. Sekretaris desa menjadi kasih PMP dan kepala dusun menjadi sekretaris desa. Sejumlah warga yang didomisi ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik karet di Dusun 8 Sukadamai, Desa Kuala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Salah seorang pengunjuk rasa, Supini, menyatakan kedatangan mereka ke pabrik ini ingin menuntut kompensasi atau ganti rugi berupa paket sembako yang pernah dijanjikan perusahaan. Sebab pembagian bantuan kompensasi sembako dinilai tidak adil, karena ada sebagian warga yang dapat dan sebagian warga lainnya justru tak dapat sama sekali. Hal inilah yang memicu aksi protes sebagian warga yang mengaku tinggal di dekat pabrik. Adapun kompensasi sembako yang dituntut warga sesuai janji perusahaan berupa 1 goni beras 10 kg, gula putih 1 kg, minyak makan 2 liter, teh sari wangi 1 kotak, telur 10 butir, kecap, kopi, susu, dan mie instan. Dijelaskan Supini, selama ini warga yang tinggal di dekat pabrik sudah lama mengeluhkan bau busuk yang ditimbulkan dari proses pengolahan getah menjadi bahan baku karet dari dalam pabrik. Padahal sebelum berdiri pabrik ini dikabarkan hanya memproduksi karet untuk diekspor. Namun nyatanya setelah beroperasi, pabrik ini juga mengelola bahan mentah getah yang menimbulkan aroma kurang sedap. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah rumah yang juga dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan pesta hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kobaran api yang cepat membesar membuat kepanikan korban dan warga sekitar. Isak tangis dan kepanikan mewarnai kebakaran sebuah rumah dan gudang perlengkapan pesta milik salah seorang warga di Kampung Sawah, Rantau Prapat, Labuhan Batu.
Diduga api berasal dari gudang yang berada di tempat di samping rumah korban. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gudang penyimpanan tersebut membuat kobaran api cepat membesar dan dalam sekejap menghanguskan seisi rumah. Sementara api baru dapat dipadamkan oleh petugas damkar 2 jam kemudian. Menurut keluarga korban, Dedi Surya, saat kebakaran pemilik rumah sempat mencoba memadamkan api dengan menyiramkan air menggunakan ember. Akibat kebakaran tersebut, selain sepeda motor, seluruh harta benda korban hangus tidak dapat diselamatkan. Di antaranya barang elektronik, perabotan rumah, pelaminan, dan perkakas pesta. Dia mau sholat tahajud gitu kan, tahu-tahu listrik padam, api udah masuk sedikit, katanya udah masuk ke dalam rumah kata gitu Bang. Sempat juga disiram sama dia beberapa pakai gayung, pakai ember lah gitu kan, cuman nggak sanggup lagi dia karena tangannya itu bekas patah gitu kan. Ya udah, setelah itu mereka keluar lah Bang, 5 Bang, 5 orang, itulah disuruh keluar lah 5 itu orang itu. Nah, selebihnya nggak ada yang bisa diselamatkan kecuali kereta lah Bang. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan meringkus satu komplotan sindikat pencuri mobil dan motor yang telah beraksi di banyak tempat di kota Medan dan sekitarnya. Dari total 4 tersangka yang ditangkap polisi juga menyita barang bukti sebanyak 4 unit mobil dan belasan sepeda motor. Berbekal rekaman kamera pengawas ini, polisi kemudian berhasil meringkus kedua pelaku yang ternyata sudah beraksi sebanyak 8 kali. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya, keduanya mencoba melawan dan kabur dari sergapan petugas, sehingga memaksa petugas memberikan tindakan tegas dan terukur kepada keduanya. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyebut, dari penangkapan kedua pelaku, polisi kemudian meringkus 2 pelaku lagi yang berperan sebagai penada di kawasan Mencirim, Deli Serdang. Di tempat ini polisi menemukan belasan sepeda motor dan 4 unit mobil yang diduga hasil kejahatan, lalu kemudian disita sebagai barang bukti. Polisi kini tengah memburu beberapa pelaku lain yang turut terlibat dalam sindikat ini. Jaringan curanmor dan 48 turutnya. Sepeda motor dan kendaraan roda 4. Roda 4-nya ada 4 unit, lalu sepeda motornya ada totalnya 14 unit. Dari 4 tersangka, 2 adalah pelaku pencuriannya dan yang 2 adalah 480. Pelaku pencuriannya atas nama inisial W. Pemirsa, Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan berhasil mengungkap penyebab kematian seorang pria di salah satu warung di Kota Kisaran yang diduga sebagai korban pembunuhan. Pasca penemuan jenazah seorang pria di salah satu warung di Komplek Geraha Kota Kisaran pada Selasa dini hari, polisi telah mengamankan seorang terduga pelaku pembunuhan yang tidak lain merupakan teman korban. Polisi kemudian melakukan prarekonstruksi di tempat kejadian perkara yang menghadirkan terduga pelaku pembunuhan berinisial RS, warga Kabupaten Batubara. Dalam prarekonstruksi tersebut, RS memperagakan sejumlah adegan, diantaranya saat ia mencampurkan racun ke dalam minuman korban dan menganiaya korban hingga meninggal dunia. Kanit Jatanras Polres Asahan, Ibda Supangat mengatakan, terduga pelaku dan korban baru beberapa hari saling kenal. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pembunuhan tersebut bermotif sakit hati karena korban ada mengeluarkan kata kasar terhadap terduga pelaku. Kasus pembunuhan ini berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 12 jam karena polisi menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di jasad korban. Motifnya secara singkat dari hasil interogasi ada perkataan dari korban yang menyinggung perasaannya. Jadi dia sakit hati sama korban akibat perkataan tersebut. Ini mereka saling kenal apa profesi orang ini? Untuk pelaku dan korban kenal lebih kurang selama 5 hari. Korban merupakan warga Medan. Nantinya kami akan mencari tahu identitas dari korban dan pelaku juga warga Medan. Ini terkait racun itu disiapkan, racun apa yang disiapkan? Jadi berdasarkan hasil interogasi
pelaku menerangkan racun itu racun tikus yang dibelinya di Tanjung Balai pada hari Minggu yang lalu. Satuan Reskrim Polres Serdang Pedagai dan Subdit 3 Polda Sumut berhasil menangkap pria berinisial HFN alias Nanang yang diduga membunuh dan ruda paksa seorang pelajar perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam karung di area ladang sawit Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin. Tersangka HFN alias Nanang, usia 27 tahun, ditangkap aparat gabungan 15 Desember kemarin sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di rumah orang tuanya di Dusun 1 Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan. Petugas terpaksa menembak kedua kaki tersangka karena berusaha melawan dan mencoba kabur saat akan ditangkap. Pria berstatus duda dengan 1 anak ini ditangkap karena diduga telah membunuh dan ruda paksa korbannya berinisial AS 12 tahun, pelajar kelas 1 SMP di Pantai Cermin. Menurut Kapolres Serdang Pedagai AKBP John Heri Rakuta Sitepu, kejadian bermula ketika korban pulang sekolah dihadang oleh pelaku dengan menggunakan sebatang bambu. Dengan niat untuk menguasai sepeda motor yang dibawa korban, setelah itu tersangka menyeret dan ruda paksa korban di dalam rumah kosong di Dusun 3 Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin. Tersangka mencekik korban dengan seutas kain bekas hingga tewas. Tersangka kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung. Tak hanya itu, tersangka pun mengambil sepeda motor korban kemudian menjualnya ke Medan seharga Rp500.000. Motifnya untuk merampas sepeda motor yang dimiliki korban. Namun dalam prosesnya tersangka ini timbul keinginan untuk menyetubuhi korban karena pada saat dicekik ataupun diseret, disitulah timbul niatnya untuk menyetubuhi korban. Unsur perencanaan ada di sini boleh? Untuk perencanaan tentu nanti harus kami lakukan pemeriksaan lebih awal. Sejak kapan dia merencanakan aksinya ini, bambunya ini dia dapat dari mana, apakah ada di lokasi atau dipersiapkan beberapa saat sebelumnya. Kini tersangka masih ditahan di Mapolres Serdang Pedagai dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 19 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 19 Desember 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Nias Barat, Nias Utara, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Barat dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Karo, Langkat, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Barat, Nias Utara, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 96%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 11 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau pada tanggal 16 Desember 2024 di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, pantai barat, pantai timur, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadi banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ainun Supina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.